Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE mengatakan bahwa perjuangan Indonesia melawan diskriminasi perdagangan internasional berada di jalur tepat. Bahkan, pemerintah diminta untuk terus konsisten dalam menyuarakan kepentingan Indonesia di kancah global. Untuk diketahui, Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari berbagai negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO dan nikel. Adapun produk CPO Indonesia ditolak karena minyak kelapa sawit dianggap tidak ramah lingkungan. World Trade Organization atau WTO pun menilai industri hilirisasi nikel Indonesia belum optimal, sehingga belum waktunya untuk menutup ekspor barang mentah. Begitu pula dengan nikel, penolakan justru datang dari negara yang tidak mengimpor nikel mentah Indonesia, yaitu Uni Eropa. Ia menilai upaya pemerintah Indonesia selama ini sudah tepat. Namun, diperlukan penguatan terkait trade diplomasi guna melawan segala tuduhan tersebut. Pasca ditolaknya kerjasama industri minyak kelapa sawit oleh negara-negara Uni Eropa yang dilakukan oleh Italia dengan melakukan pemutusan kontrak dengan Indonesia yang telah disepakati sebelumnya oleh negara-negara Uni Eropa karena penerapan ancaman sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ancaman atau sanksi yang dianggap melanggar hukum atau undang-undang internasional yang telah dibuat Donald Trump atau Amerika Serikat pada tahun 2017 lalu. Sanksi atau aturan dari undang-undang tersebut adalah Amerika Serikat sebagai negara otoriter berhak memberikan sanksi ekonomi terhadap negara-negara manapun yang melakukan pelanggaran atau lebih tepatnya melakukan hubungan kerjasama di bidang pengadaan alutsista sistem pertahanan militer dengan Rusia. Selain Rusia, Amerika Serikat juga akan memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dan beberapa negara lainnya yang dianggap musuh perdagangan alutsista sistem pertahanan militer dari Amerika Serikat. Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara yang telah diberikan sanksi ekonomi saat ini oleh negara-negara yang tergabung sebagai negara Uni Eropa atau Amerika Serikat. Namun sanksi atau perang ekonomi Indonesia dengan negara Uni Eropa tidak begitu berpengaruh dan bahkan akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Sebab saat ini Inggris sebagai teman lama Indonesia telah keluar dari Uni Eropa dan siap melakukan kerjasama dengan Indonesia di bidang industri minyak kelapa sawit. Selain itu, Inggris dikabarkan akan memberikan kemudahan terhadap Indonesia terkait ekspor kelapa sawit ke Inggris dengan membuat kesepakatan kontrak antara kedua negara tersebut. Setelah Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa menekan Indonesia dalam industri minyak kelapa sawit, kini Amerika Serikat dan negara Uni Eropa gigit jari atau terkena imbasnya. Sebab Indonesia kembali balas dendam atas perlakuan Amerika Serikat atau Uni Eropa. Dikabarkan saat ini program hilirisasi tambang mineral Indonesia akan dilakukan secara bertahap oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan di masa mendatang, pemerintah juga akan melarang ekspor biji mentah lain selain nikel. Dengan dilakukannya penyetopan impor nikel Indonesia untuk negara-negara Uni Eropa, dapat mengakibatkan adanya kerugian besar sebab negara-negara pengelola industri nikel di luar negeri atau Eropa akan berhenti dan hal ini bisa menjadi senjata mematikan kerjasama negara Uni Eropa dengan Indonesia.
setelah menolak atau melakukan pemutusan kontrak industri minyak kelapa sawit dengan Indonesia. Dalam pernyataan pers, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan jika sumber daya alam Indonesia melimpah dan Indonesia memiliki hak penuh atas impor dan ekspor mineral atau biji. Sebab sumber daya alam tersebut adalah milik Indonesia dan bukan milik Amerika Serikat atau negara-negara Uni Eropa yang selalu menekan Indonesia. Kini negara-negara Uni Eropa mulai merasa kepanasan dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel dari Indonesia untuk industri baja atau besi Uni Eropa. Sebab kebijakan pembatasan impor biji mentah nikel ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa. Karena terbatasnya akses terhadap biji nikel dan juga biji mineral lainnya seperti biji besi dan kromium. Jika dilihat, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang tergabung Uni Eropa sangat aneh sebab tekanan tersebut akan berimbas kepada mereka sendiri karena telah menekan atau memberikan sanksi terhadap Indonesia. Sementara itu, di lain sisi, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa lainnya yang menekan terkesan sangat membutuhkan industri nikel atau sumber daya alam mineral Indonesia yang melimpah. Sebagai informasi, Indonesia saat ini tercatat sebagai negara eksportir nikel terbesar kedua industri baja negara-negara Uni Eropa. Data tersebut dapat dilihat ketika nikel ekspor biji nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat ekspor biji nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 lalu. Sementara itu, Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmström mengatakan bahwa langkah Indonesia menyetop ekspor biji nikel membuat industri baja di Eropa dalam ancaman besar, sehingga dapat menyetop atau mengurangi hasil produksi baja atau besi. Sementara itu, Indonesia sebagai negara terkaya akan sumber daya alamnya yang melimpah, bisa saja dengan mudah melakukan ekspor atau melakukan penyetopan ekspornya terhadap negara-negara Uni Eropa yang ikut bekerja sama di dalam melakukan ancaman atau penerapan sanksi ekonomi terhadap Indonesia. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka dapat dipastikan pemerintah Indonesia akan mengalihkan ekspor nikel atau sumber daya alam mineral ke negara-negara lain. Tekanan terhadap Indonesia oleh gabungan negara-negara Uni Eropa yang ikut mendukung penerapan sanksi tersebut. Pemerintah Indonesia bisa saja melakukan langkah baru dengan menyetop ekspor nikel, bauksit, dan batu bara terhadap industri Uni Eropa. Peraih gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Queensland itu meyakini ada kepentingan memperjuangkan produk substitusi CPO dari negara-negara yang menentang kebijakan ekspor Indonesia. Ia juga berpandangan terhadap motif tersembunyi dari argumen sawit yang tidak ramah lingkungan. Sebagai contoh, menjaga produk substitusi. Eropa sendiri mempunyai minyak bunga matahari dan minyak kacang kedelai. Lebih dari itu, ada pula upaya negara-negara maju untuk mencegah Indonesia naik kelas dengan menolak kebijakan ekspor manufaktur yang bisa memberikan nilai tambah lebih dibandingkan sekadar ekspor komoditas. Faisal kemudian mencontohkan persaingan dagang antara Amerika Serikat atau AS dengan Cina beberapa tahun lalu. Cina mulai dilihat sebagai ancaman karena penetrasi industri teknologinya semakin masif. AS pun membebankan pajak kepada barang-barang Cina yang dianggap bisa mengganggu pasarnya.
Spesifik untuk larangan ekspor biji nikel, Faisal melihat Indonesia sedikit mengalami kerugian ketika hendak memulai kebijakan hilirisasi. Meski begitu, hilirisasi kini telah menjadi salah satu faktor penting yang membuat neraca perdagangan Indonesia terus surplus. Politik dagang dan diplomasi ekonomi setali tiga uang dengan Faisal, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, menyoroti politik dagang negara-negara maju di balik gugatan produk Indonesia di WTO. Ketika produksi akan kalah kompetitif harga dengan produksi yang dibangun di Indonesia. Sementara itu, melalui diskusi Media Center Indonesia Maju pada Kamis 4 Januari 2024, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa diplomasi ekonomi merupakan salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia. Ada dua fokus dalam diplomasi ekonomi, yaitu membuka pasar non-tradisional dan memerangi diskriminasi perdagangan terhadap produk-produk Indonesia. Terkait fokus pertama, pemerintah membuka pasar di negara-negara baru seperti Afrika dan Uni Eropa. Lebih dari itu, Indonesia juga ingin memperkuat relasi ekonomi dengan banyak negara berkembang. Ihwal fokus kedua, Indonesia menyatakan seluruh diplomat turut bekerja keras untuk mendukung kebijakan hilirisasi dalam negeri.